Bab 613. Kamu akan kecewa. Golden Ye sudah mengatakan dengan sangat jelas, Audrey Han sudah sedikit curiga tapi sekarang dia sudah sangat yakin. Audrey Han menyipitkan matanya. Kamu menemukannya, tetapi kamu berencana untuk tidak memberitahuku. Golden Ye menatapnya dengan tenang, mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu. Tapi aku adalah korban. Aku punya hak untuk tahu. Lalu harus bagaimana? Setelah kamu mengetahuinya, apa yang akan kamu lakukan? Mencari masalah atau balas dendam? Kata-kata ini membuat Audrey Han tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia dan Golden Ye saling memandang untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba tertawa dalam kemarahan. Jadi, kamu pikir demi kebaikanku, karena mengetahui terlalu banyak itu tidak baik, jadi kamu memilih untuk menyembunyikan dariku dan tidak mengatakan yang sebenarnya, kan? Audrey Han, katakan saja, benar tidak pendapatku itu? Golden Ye benar-benar takut padanya, dan menghela nafas dan berkata, apakah kamu begitu ingin tahu? Bahkan jika masalah sudah terpecahkan, apakah kamu masih ingin tahu? Audrey Han mengepalkan tangannya dan mengangguk dengan tegas, aku berhak tahu. Tentu saja dia harus tahu siapa itu. Melihat tatapan matanya yang tegas, Golden Ye tahu jika dia tidak mengatakan apa-apa, Audrey Han pasti akan mencari tahu. Setelah berpikir sebentar, dia memberinya petunjuk. Sebenarnya kamu mengenal orang ini. Omong kosong, apakah orang yang tidak mengenalku akan menyakitiku? Golden Ye, ini teman lamamu. Teman lama. Audrey Han masih berpikir, siapa teman lamanya? Dia tampaknya tidak memiliki begitu banyak teman lama. Dia berpikir lama dan tidak dapat memikirkan siapapun yang begitu kejam dan dapat melukai dirinya sendiri dengan cara ini. Tidak bisa menemukan jawabannya. Golden Ye tersenyum tak berdaya, dan mengulurkan tangan, kamu akan kecewa jika kamu mengetahuinya. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu. Jika kamu benar-benar tidak dapat memikirkannya dan ingin tahu, aku akan mengantarmu ke sana besok. Setelah melihatnya kamu akan langsung mengerti. Audrey Han. Setelah Golden Ye pergi, Audrey Han duduk di kamar sendirian, memikirkan apa yang Golden Ye katakan pada dirinya sendiri sebelum pergi. Jika dia mengetahuinya, akan kecewa. Siapa itu? Tiba-tiba, seseorang muncul di benaknya. Tetapi dia langsung menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, sebelum dia melihat siapa orang itu, dia tidak bisa berpikir seperti itu. Untuk menghilangkan pikiran berantakan di benaknya, Audrey Han bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Menyalakan shower, membiarkan air panas membasuh tubuhnya, panasnya naik, dan hati Audrey Han berangsur-angsur menjadi tenang. Asteris. Hari kedua. Golden Ye datang untuk membawa Audrey Han keluar. Saat memasuki lift, Audrey Han berkata dengan dingin, setelah bertemu orang itu hari ini, kamu tidak perlu mengikutiku lagi, lakukan pekerjaanmu sendiri. Golden Ye meliriknya dan tertawa pelan, wanita yang tidak ada hati, setelah menggunakan kamu langsung membuangnya. Audrey Han. Dia menatapnya dengan sedikit kesal, bukankah kamu mengatakan kamu akan memberiku waktu sebulan? Kapan aku bilang, aku akan memberimu waktu sebulan? Golden Ye mengangkat alisnya, sudut bibirnya tersenyum dengan pesona jahat, aku bersedia memberimu waktu dan ruang untuk mempertimbangkan, tapi, bukan berarti kita tidak bisa bertemu. Jadi dia masih ingin bertemu dengan dirinya. Jadi apa yang mereka katakan kemarin? Audrey Han tahu bahwa orang ini tidak tahu malu. Dia menutup matanya dan berkata, aku melihatmu saja pikiranku sudah berantakan. Jika aku bertemu setiap hari, bagaimana aku harus memikirkannya? Maksudmu, beberapa hari bertemu sekali. Beberapa hari bertemu sekali. Audrey Han mengerutkan kening karena tidak senang. Golden Ye berkata, aku berjanji padamu memberimu waktu sebulan untuk memikirkannya, tetapi tidak bisa jika tidak bertemu. Beberapa hari sekali ketemu adalah keterbatasanku.
Setelah memikirkannya, Audrey Han merasa beberapa hari ketemu juga hal yang baik. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Kalau begitu, ya, aku mengerti. Melihatnya menyetujui, Golden Ye melengkungkan sudut bibirnya dengan puas, menundukkan kepalanya dan menciumi bibirnya. Baik. Audrey Han mendorongnya menjauh, dan berjalan ke samping dengan marah. Tapi Golden Ye sudah berhasil menciumnya dan hatinya puas. Bagaimana mungkin Audrey Han marah padanya sekarang, dia hanya malu. Bagaimanapun, setelah 1 bulan, Audrey Han dan anaknya akan tinggal bersama mereka, kemudian anaknya akan menjadi anak Golden Ye juga. Setelah masuk ke mobil melaju ke depan, Audrey Han bersandar di kursi dan menutup matanya. Di lampu merah, Golden Ye mengambil kesempatan untuk melihat ke samping. Melihat bahwa Audrey Han tertidur, dia mengangkat tangannya tanpa sadar dan membelai pipinya dengan ibu jarinya. Sejak awal Golden Ye sangat jarang bisa melihat Audrey Han tidak sepulas ini, hal ini benar-benar langka. Menurutnya mereka akan segera berdamai kembali. Golden Ye menatap dalam-dalam ke bibir merahnya dan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Audrey Han, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Asteris. Audrey Han tidak tahu berapa lama dia tidur. Dalam tidurnya, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan, jadi dia tiba-tiba bangun dan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia menyadari bahwa mobil itu terhenti. Dia melihat sekeliling, dan melihat Golden Ye. Apakah sudah cukup tidurnya? Audrey Han sedikit canggung. Dia sedikit mengantuk ketika dia masuk ke dalam mobil. Dia berencana untuk beristirahat dengan mata tertutup, tetapi dia tidak menyangka akan tidur begitu lama. Lap air liurmu, kata Golden Ye tiba-tiba. Mungkin karena bangun, jadi Audrey Han benar-benar mengangkat tangannya dan menyeka bibirnya. Kering. Dia mengangkat kepalanya dengan marah, dan kebetulan bertatapan dengan Golden Ye yang tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Kamu sangat mudah untuk dibodohi. Sepertinya kamu memang suka ngiler. Kamu yang ngiler. Audrey Han langsung menoleh, terlalu malas untuk berdebat dengannya, tetapi melihat keluar mobil, apakah sudah sampai? Aku bisa tahu orang itu di sini. Ya. Golden Ye mengangguk, dia turun dari mobil terlebih dahulu, lalu membukakan pintu untuknya. Keluar, ini restorannya, dan kamu akan tahu ketika kamu masuk. Ketika Audrey Han turun dari mobil, tangan Golden Ye langsung menyentuhnya. Anehnya Audrey Han sedikit tersentuh karena perilakunya, dia benar-benar telah banyak berubah sekarang. Golden Ye dulu juga banyak membantunya melakukan sesuatu, tetapi Golden Ye adalah kata yang buruk baginya saat itu, dan ketika dia bertanya apakah dia baik padanya, dia dengan bangga akan menyangkalnya. Tidak seperti sekarang. Golden Ye menyerahkan mobil ke tukang parkir untuk diparkir, dan kemudian membawa Audrey Han ke restoran. Mencari tempat yang cukup terang dan duduk, Audrey Han mau tidak mau mengerutkan alisnya setelah duduk. Apa maksudmu? Apakah kamu membawaku untuk melihat orang itu, atau apakah kamu membawaku untuk makan? Golden Ye meliriknya, kenapa terburu-buru? Sambil makan sambil melihat orang itu, apakah ada masalah? Bersambung.